Ada seorang yang sedang sakit, ayat pertama, namanya Lazarus, ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyakannya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak manusia akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Maria, Marta, dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Sampai di sini. Saudara, di dalam kehidupan kekristenan kita ini sudah tahu bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan, ya dah? Nah, jadi yang saudara dan saya perhatikan ini harus berkenan. Nah, berkenan. Nah, ini yang bagian saudara. Bagiannya Tuhan itu dia tidak bakal mengingkari, tidak mungkin. Tapi supaya apa yang difirmankan ini menjadi kenyataan di dalam hidup kita, kita harus tahu. Nah, kita kalau sudah tahu, masih harus dipilah-pilah menjadi bagian kita yang mana. Karena kita tahu itu kerap kali kan bagian Tuhan dan manusia. Nah, dari manusia ini harus dipilah-pilah lagi. Karena saya bagian dari manusia pribadi, ada keluarga, ya dah? Nah, Maria, Marta dan Lazarus ini satu keluarga. Di dalam satu keluarga ternyata juga tidak semua sama. Ada Marianya, ada yang jadi Marta, ada yang jadi Lazarus. Nah, enak yang mana? Siapa coba yang setuju Maria? Enak Maria, jadi angkat tangan coba. Coba. Yang kepengen jadi Maria sama? Yang pengen jadi Marta? Yang kepengen jadi Lazarus? Yang lainnya blanko toh? Hah? Yang lainnya blanko, kenapa kok blanko? Hah? Nggak tahu apa takut salah? Hah? Pasti takut salah. Nah, berarti kamu ego. Tetapi yang milih juga egois. Nah, itu tandanya kamu ini belum ngerti dirimu, belum sadar dirimu. Loh, kowe mau jadi kayak apa ya, ngucap syukur toh. Lu katanya tadi baru ngomong Tuhan menetapkan langkahku. Supaya tapi dia menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan. Loh, ini mau berkenan panda? Mau toh? Hanya mau dijadikan apa, suka dia toh. Nggak mau sok bilang aku Maria. Padahal Tuhan bilang kowe Lazarus. Sebabnya yang tahu dirimu siapa? Lah ya kok kowe usul-usul. Nah, ini jelas bahwa hatimu dan pikiranmu itu belum mengenal akan Tuhanmu, belum rela buat apa-apa ke ya sudah, buat jadi ke apa oke.
Loh kamu ini sudah rela apa belum? Kalau sudah itu malah durung. Sebabnya kamu tuh sok ngerti. Soalnya kenapa? Karena aku ngalami kayak orang-orang kayak kamu itu ditanyai Tuhan. Aku kerap kali ditanyai gitu. Jadi kalau saya ditanyai, contohnya gini. Bisa, kue itu kan bekas mata keranjang enggak? Kok mata keranjang? Bekas mata duitan toh. Ya. Sekarang sudah enggak mata keranjang, mata duitan enggak? Oh enggak. Nah, Tuhan bilang, nah itu enggak ngerti dirimu sendiri. Udah. Kan engkau sudah bilang dapat duit, kasih tanya Tuhan. Suruh apa? Sudah melakukan itu? Sudah. Jadi terus kamu enggak merasa lagi sudah enggak iketan toh? Enggak. Karena kamu belum ngerti watakmu. Ya sudah. Ya coba apa? Terus enggak jawab dia. Tapi dilakukan dengan perbuatan. Nah, Tuhan itu gitu. Nunggu. Nah, di situ ada orang datang. Pak, wah Pak Yusa ini sangat disayang Tuhan. Wah aku bilang jelas dong. Ya toh? Nah, terus besok saya itu transaksi Pak, omah. Yang saya beli itu 500 jadi 1,5 miliar. Jadi perpuluhannya 100 juta Pak. Besok jam 11 teken pulang dari situ Pak Yusa kasih cek 100 juta. Tahun 89. Gede. Wah, puji Tuhan. Doain ya Pak, supaya besok tanda tangan oleh notaris. Oh ya. Dia pulang, aku tidak bisa tidur. Itu kata-kata 100 juta. Ini nguyek terus. Sebabnya apa? Lah aku simpenan 1 juta tidak punya. 1 juta tidak punya. Ini sekaligus 100 juta. Wah aku semalam tidak bisa tidur. Aku tidak mau mikir. Datang 100 juta ini mbok nggo apa? Wong kamu 1 bulan tidak butuh 1 juta aja ndak. Mbok simpen. Terus dibungahke. Terus dibuat usaha. Dititipke, muter terus. Jadi watak sing lama muncul semua. Yang dulunya sudah dipotong ke semi. Waktu kena air duit semi muncul. Dagangnya muncul, licike muncul, pintunya muncul semua. Terus perhitungannya muncul semua. Semalam tidak bisa tidur. Jam 5 menemui Tuhan. Tuhannya genten tanya gini. Yusa, mengapa tidak bisa tidur? Aku bilang, gara-gara si Tuhan ini duit 100 juta. Nah, kalau kemarin kamu mengatakan bilang sudah tidak mata duitan, terus bagaimana? Ternyata kok masih Tuhan. Karena apa? Karena yang tidak mata duitannya itu kan dalam jumlah yang kecil. Tapi sekarang kalau kita kasih jumlah gede, masih enggak? Masih. Ngerti? Jadi kalau kamu itu loh berani ngomong, aku siap Tuhan. Pasti gulingnya. Kenapa? Karena kamu itu jelas-jelas masih menggunakan apa? Kemampuanmu. Aku bisa. Nah, makanya itu orang kalau sedang, tapi jangan disalahkan. Tidak boleh menghakimi. Sebab pertumbuhan
rohani kita, pengikutan Yesus, itu dimulai dari jasmani ke rohani. Nah, jadi dari jasmani ini, kedagingan ini dikikis sampai hilang semuanya. Jadi rohani. Jadi jangan disalahkan kalau orang ini berjuang, berusaha dengan kemampuan. Itu benar, tapi kamu harus tahu level tingkatan pertobatan itu, pengenalan akan Tuhan baru sampai kemana. Tambah tinggi, tambah kita merendah. Tambah tinggi, kami menyadari bahwa kami tidak punya apa-apa. Makanya di dalam peribahasa ada toh, padi yang tambah berisi tambah tunduk. Makanya Yohanes Pembaptis juga berkata, dia yang harus bertambah-tambah, aku tambah kurang. No. Nah, itu tidak bisa kamu cuma sekedar kamu mengerti rohani, tetapi kamu harus ngalami dalam jasmani. Sebab kalau kamu tidak ngalami jasmani, tetap jatuh lagi. Saya ngalami, saudara. Makanya saya bilang, selama kita hidup di dalam dunia, tidak bisa sempurna. Kita bisa sempurna kalau nanti daging ini sudah mati, baru bisa. Karena diubah langsung sama Tuhan dengan daging baru. Tapi selama ini tidak bisa. Kalau orang bilang bisa, aku bilang aku tidak mau bantah-bantahan, alami. Tidak makal. Sebab apa? Setiap orang ini punya kelemahan. Kelemahannya sudah diputus, sudah anulah. Kamu kan bilang rohaninya kan bilang, di dalam Yesus adalah satu ciptaan yang baru, betul. Tapi dimulai dari rohnya. Belum, makanya dibutuhkan apa? Buah-buah roh. Buah-buah roh itu adalah pembentukan karakter. Nah, jadi kalau kamu justru merasa dirimu bilang kuat, mesti jatuh. Dalam bidang apa saja. Lebih-lebih kamu bilang, aku mau hidup suci, terus dibatasi. Oh, aku tidak ini, aku tidak boleh ini, tidak mau. Aku punya kelemahan ini, aku tidak mau. Oh, malah guling. Aku sampai kadang-kadang sama Tuhan bilang gini, Tuhan aku ini nggak sengaja buat cemplung ke si Tuhan. Tuhan bilang, aku tidak nyemplung, tidak masukkan kamu masuk sendiri. Loh, kapan aku masuk? Karena justru kamu pakai kekuatan sendiri. Setan tahu, dorong. Sebab demikian kamu memakai kekuatan sendiri, setan langsung tahu. Oh, ini kesempatan. Nah, karena dengan kekuatan sendiri berarti meninggalkan Yesus sebagai kepala. Demikian kamu memakai cara sendiri, Yesus sebagai kepala, diwakili Roh Kudus, kamu tinggalkan. Demikian kamu ditinggalkan, kamu meninggalkan Roh Kudus, kesempatan setan. Ingat Saul. Demikian Saul ditinggalkan Tuhan, maka roh jahat dari Tuhan mempengaruhi. Aneh lah, roh jahat dari Tuhan. Maksudnya gini, roh jahat yang diizinkan Tuhan. Karena saudara dan saya ini tidak bisa lepas, karena ada 3 orang ini. 3 ini tidak bisa, Tuhan, setan, sama kamu. Kalau kamu tidak gadol Tuhan, ya mesti digandoli setan. Tapi kalau kamu gadol Tuhan, setannya tidak berani gadoli kamu. Karena apa? Ada Tuhan. Tapi kalau kamu lepas, langsung digandol, langsung ditangkap.
tidak ada kesempatan. Maka dari itu cuma untung kita, saudara, setan itu tidak ada di mana-mana. Nah, itu untung kita. Sehingga sewaktu-waktu kamu bertobat, mumpung setan ini belum ada, kamu tidak kena hukum. Kalau setan itu ada di mana-mana, pasti kena. Nah, tetapi meskipun setan itu tidak ada di mana-mana, saudara harus sadar, yang diintai terus, yang ditunggui terus sama setan dan anak buahnya siapa? Apa? Kamu. Yang ditunggui siapa? Pemimpin. Kalau kamu sudah mulai diangkat Tuhan jadi seorang pemimpin, kecil sekalipun, pemimpin apa saja, pasti kamu ditungguin. Mengapa? Karena kalau kamu jatuh, mesti nyeret orang. Kalau kamu sendirian, ditungguin buat apa? Kowe jatuh kamu sendirian tok. Dia rugi. Nongkrongin kamu, sing jatuh kamu tok. Bujelah. Ya dah. Nah, kalau ada pemimpin, kalau pemimpin ini jatuh, nyeret mesti. Sebab itu pengalaman setan. Dia jatuh anak buah sepertiga dari malaikat ikut dia. Meskipun tidak turut salah, tapi tetap keseret akibatnya. Ngerti, saudara? Nah, jadi kalau kamu nanti lulus dari sini, diberi bagian tugas, rasain kamu mesti ingat, kurang ajar, setan melu terus, nurut terus, ikut terus. Aku tuh tidur ditungguin, apa ditungguin, tetap diikuti terus. Cuma Roh Kudus ngikut kamu dari dalam, setannya ngikut dari luar. Tapi demikian kamu meninggalkan, langsung ditangkap. Ingat, kamu tidak bisa lari dari dia. Tapi kalau kamu hidup dengan Yesus, sudah dan kamu terus mepet terus, dia nanti bosan. Setan nanti bosan. Bosannya apa? Nah, percuma. Kapan itu nanti dia bisa meninggalkan? Perhatikan Ayub. Ayub pada waktu di dalam dunia makmur toh, saleh, hidup benar, hebat toh. Nah, lalu pada waktu Tuhan bersidang, setane yang komplain atau Tuhane sing mulai? Tuhan yang mulai, malah gini. Iblis, kamu dari mana? Keliling dunia. Kamu tidak memperhatikan hambaku Ayub. Loh, sebetulnya dia tidak merhatiin. Kenapa? Lah dibentengi. Berarti dia percuma orang ini. Bentengnya kuatnya kayak gitu, lapis-lapis. Karena Alkitab berkata apa di dalam Mazmur 91? Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan membenteng, aku akan meluputkan, aku akan menjawab, aku melepaskan dari kesesakan. Jadi percuma toh. Iblis tidak mau. Tapi Tuhan berkata, kamu lihat Ayub. Ya. Iblis bilang apa? Lepasin. Pasti dia menghujat. Jangan bentengin. Tak jamai, pasti menghujat. Tuhan bilang apa? Silahkan. Bayangin, saudara. Jadi saudara harus tahu, kalau kita berjuang dengan hati yang sungguh-sungguh kayak Ayub, kadang-kadang Tuhan yang bikin gara-gara. Nah, makanya saya tadi tanya, kamu mau dibikin kayak Marta, Maria atau Lazarus? Kamu milih. Nah, kamu milih ya, Tuhan ini nggak goro-goro milih apa? Wong Tuhan bilang jamau, bentangnya tak ambil. Padahal itu janji Tuhan. Kalau kamu hatimu melekat kepadaku, aku akan membentengi,
Aku akan meluputkan. Tapi mengapa harus jatuh kepada Ayub penderitaan seperti itu? Ya toh? Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa. Kenapa? Karena keinginan Ayub harus digenepi. Keinginan Ayub yang pertama apa? Adalah dia berdoa untuk anak-anaknya. Setiap kali anaknya pesta pora, didoain, dimintain ampun, sebab kalau tidak pasti tidak masuk surga. Nah, lalu Tuhan itu melihat, wah ini kalau Ayub ini tidak mati, anak-anaknya tidak mati sekarang, karena ada yang mendoain, tidak masuk surga ini. Kalau Ayub yang mendoain mati dulu, anaknya pesta pora, masuk neraka semua. Jadi doa Ayub didengar. Nanti saudara. Jadi ingat loh, kalau saudara berdoa untuk seseorang yang kamu sayangi, Tuhan, aku minta dia bertobat. Tolong Tuhan, kamu minta sungguh-sungguh. Didengar enggak? Bakal Tuhan bertindak enggak? Caranya cara kamu atau cara Tuhan? Nah, dengan cara apa? Nah, terserah. Nah, Tuhan nanti lihat, oh ini orang enggak bisa ini. Wah, ini kalau enggak dibikin bangkrut dari satu bab, dibikin bangkrut. Nanti bukan. Nah, hasil doamu enggak? Iya toh? Ayo. Terus gara-gara kamu doa, aku bangkrut. Nah, lalu kamu doanya pinter tak? Obah. Tuhan bikin bertobat, tapi jangan sengsara. Terus boleh enggak? Ayo tak tanya, saya wedi tak ya. Ayo, boleh enggak? Boleh? Boleh. Tapi ada harganya yang harus dibayar. Kamu yang bayar. Mau enggak? Ayo lo. Ngerti, betul. Sebab saya ngalami sendiri. Kamu minta apa? Minta Tuhan seperti Yesus. Oh, ya toh? Waktu ditanya, Yusa, kamu mau kepengen seperti siapa? Nah, kamu kerap kali gitu dah. Kalau ada hamba Tuhan yang dipakai, aku mau seperti dia. Aku mau seperti dia. Aku ya gitu, ditanya itu kan. Yusa, kamu kepengen seperti siapa? Kayak Musa. Musa tidak masuk Kanaan. Daud jatuh dalam perzinahan. Salomo menyembah berhala. Satu-satunya paling baik mesti Yesus lah. Seperti engkau, kowe sedia disalib. Akhirnya saya bilang apa? Wes sudah jadilah. Lalu sudah jadi itu kamu jadi seperti apa? Seperti yang engkau kehendaki. Nah, yang Tuhan kehendaki apa? Ya seperti ini. Jadi kamu harus mengucap syukur bahwa kamu dibentuk, dibuat kayak begini ini. Jelek apa baik? Ngerti saudara? Tuhanmu itu bentuk kamu itu orang yang nomor satu. Kamu itu nomor satu. Setiap orang nomor satu. Sebabnya apa? Tidak ada yang model kayak kamu. Jadi kamu ini nomor satu ini. Karena satu-satunya di dunia. Loh. Ya tahu lah kok gue kepengen kayak orang yang lain. Itu kan kurang ajar itu. Berarti kamu nyalain Tuhan. Aku mbok kayak gitu loh, kurang ajar.
Padahal aku ingin Tuhan membuat kamu ini nomor satu-satunya di dunia. Karena tidak ada yang model kamu. Dengan begitu kamu mengucap syukur, Allahmu senang. Dan dia akan mengubah, memenuhi hasratmu, kehendakmu. Itu Tuhan. Makanya saudara harus mengucap syukur dalam segala perkara. Nah, kalau saudara dipilih jadi Maria, jadilah Maria. Lakukan tugasmu dengan segenap hati, segenap pikiran, dan kekuatan. Nah, melakukannya itu bagaimana bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dengan segenap kekuatan, segenap kemampuan, dan semuanya itu bagaimana caranya? Itu satu-satunya jalan hanya bisa kalau kamu ngomong sama jiwamu dan kamu menyukai pekerjaan tugas itu. Sebab kalau kamu tidak menyukai akan tugas yang diberi oleh Tuhan, ya enggak bisa. Kenapa? Nah, kamu tidak senang kok, ya dah. Tapi kalau kamu, biarpun itu pekerjaan sebetulnya melelahkan, yang kamu tidak senang, tapi kamu karena kamu mau mengasihi Tuhan, nurut Tuhan dengan hati yang sukacita, terima karena Tuhan, bebanmu jadi ringan. Pekerjaan yang tidak enak sekalipun bisa senang. Karena itu Tuhan. Nah, kuasa ini yang saudara tidak lihat, tapi ini yang saudara dan saya butuhkan. Kuasa ini loh. Kuasa yang mengubah. Kekuatan yang mengubah. Supaya kita jadi senang. Contohnya, saudara diangkat, saudara tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa, diangkat. Contohnya saya pada waktu sekolah. Kelas 3, umur 14 baru kelas 3. Kelas 3 aja belum selesai. Karena memang bodoh. Ya toh? Tapi sama gurunya dipaksa suruh masuk kelas 5. Lah kan saya tahu bahwa itu penderitaan demi penderitaan. Tapi saya alami dengan apa? Ini guruku disuruh Tuhan memaksa aku naik kelas 5. Meskipun naik kelas 5 tidak bisa apa-apa. Dan 3 bulan akan diturunkan. Tapi lumayanlah, tolong 3 bulan di kelas 5. Bakal turun kelas 4. Ya itu urusan nanti. Tapi yang penting kelas 5 ya kelas 5. Meskipun dimaki, meskipun ditolol, bodoh, langganan. Ya toh? Ya wis. Nah, karena Tuhan. Meskipun nangis, tiap hari ketemu Tuhan nangis, baca Alkitab nangis. Tapi karena Tuhan. Jadi karena pikiran hati karena Tuhan mau nurut melakukan, pada waktunya Tuhan buka jalan. Jadi berkat. Dan benar-benar bukan cuma tidak diturunkan, dinaik, loncat terus. Kelas 3 dalam waktu 3 tahun, kelas 3 dalam waktu 7 tahun saya bisa lulus SMA. Padahal kelas 3, kelas 5, kelas 6, 9 tahun, SMP 3 tahun, nanti kan hanya dalam waktu 7 tahun semua babat, habis naik. Tuhan bisa, ngerti tidak? Maka dari itu saudara, kita harus tahu bahwa rencananya Tuhan itu luar biasa. Nah, kita belajar dari 3 hal ini. Kita selalu dari Maria, Marta, dan Lazarus. Kita harus lihat statusnya Tuhan. Tuhan yang menjadikan itu. Nah, saudara harus tahu kadang-kadang saudara menjadi Maria atau menjadi Marta atau menjadi Lazarus. Kadang-kadang saudara menjadi Tuhannya. Ngerti? Yesus pada waktu diberitahu orang yang engkau kasihi sakit.
Kenapa sampai disebut orang yang kau kasihi sakit? Berarti kalau orang itu sangat dikasihi, dia pasti tidak tahan diri. Contohnya kalau kamu dikasih tahu, anakmu sakit atau suamimu atau saudaramu yang kamu kasih sakit, pulang dari sini enggak? Pulang, minta izin enggak? Nah, saudara harus belajar. Sakit sekalipun, tanya Tuhan, Tuhan aku pulang enggak? Nah, itu loh. Itu yang kamu harus lakukan. Ini saya alami, saudara. Sebabnya apa? Tuhan Yesus sudah bilang, kalau kamu tidak melepaskan segala-galanya yang kamu punya, kamu tidak bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Termasuk orang yang kamu kasih, bahkan dirimu sendiri. Jadi kalau saya pergi nginjil, istri saya kadang-kadang nyariin, mama saya nyariin apa, saya tidak boleh, saudara. Tidak boleh. Hamba Tuhan sampai sekarang pun kerap kali batalin pelayanan kalau anaknya sakit. Batalin. Aku bilang, Tuhan, kok dia dibatalin? Nah, tidak apa-apa, kan tingkatannya dia belum sampai, ya tidak apa-apa loh. Nah, kenapa aku tidak boleh? Nah, karena kamu diberi banyak, dituntut banyak, yang dipercayakan banyak, dituntut lebih banyak. Jadi kalau kamu jadi dituntut lebih banyak itu sebetulnya dicinta Tuhan enggak? Iya. Jadi kalau kamu digebuki Tuhan, menderita itu dicinta Tuhan enggak? Iya. Nah, jadi ngucap syukur, tapi jangan minta digebuki. Rugi. Jangan mau, saya nggak mau gotong-gotong yang bukan bagian saya. Buat apa gotong bukan bagian? Makanya kamu harus tahu, pelayanan umpamanya ngusir setan, pakai media, itu sebetulnya ajaran Tuhan Yesus dah. Enggak. Nah, ya makanya itu, jangan ngakimi, salah. Itu ajaran Tuhan Yesus. Contohnya Tuhan Yesus itu dosa enggak? Enggak toh? Dia nanggung salib, nebus apa? Dosa. Dia jadi media antara Allah dan kita enggak? Nah iya. Tapi disalahgunakan. Ngerti? Kan tadi saya baru ngajar kamu. Kamu berdoa, Tuhan tobatkan dia, tapi jangan menderita. Tuhan bilang boleh. Yang menderita harus, yang bayar harus saya. Mau enggak kamu? Mau. Ya, media, betul kan? Kamu yang bayar, dia punya. Nah, boleh. Nah, salahnya di mana? Pelayanan itu lalu disamaratakan. Nah, salahnya di sini. Aku melayani, ya sudah, kamu jadi medianya. Wow, jadi ini orang yang satu ini disuruh nanggung lalu dijak dialog lah. Ini setan. Bodoh, dia ditipu setan. Makanya Tuhan berkata, hati-hati, setan pun seperti malaikat terang. Jadi setan itu kalau mau menjatuhkan saudara selalu pakai firman dan seperti yang dilakukan Allah. Seperti yang dilakukan Allah. Dan kamu kalau tidak gantung sama Roh Kudus tidak bisa. Saya ngalami berkali-kali. Satu saat saudara, saya diundang satu persekutuan, jumlahnya orang 20. Semua berkarunia. Saya duduk di situ. Wih, karunianya. Saya sendiri punya karunia, tapi saya sendiri terkagum-kagum. Dan saya lihat tidak ada yang salah.
Saya tanya Tuhan, diem. Tuhan ini tidak jawab. Nanti tidak jawab kan bisa benar bisa salah. Jadi aku ya terus diem. Tuhan hebat ya, suatu dinubuati. Tadi pagi kamu berdoa untuk mamahmu yang sudah mati. Kamu lihat, aku beritahukan kepadamu, mamamu sekarang di surga, rumahnya kayak begini, hidupnya sudah enak. Doamu didengar Tuhan. Dan nyeritain surga persis. Wah, aku lihat gitu kan, cocok. Aku sendiri hampir ketipu. Lupa kalau setan itu dulu kan penghuni surga. Dan dia sampai sekarang kan mesti naik turun ke surga. Ingat loh, setan sampai sekarang itu naik turun. Masih menghadap Tuhan. Sebagai penuduh. Jangan kamu bilang, setan kan sudah dibuang Pak. Orang dan dosa itu. Tidak boleh toh Pak, naik ke surga. Jangan salah ngerti. Pada waktu peristiwa Ayub, Allah sedang bersidang, setan hadir. Karena belum dibuang, masuk lubang yang tiada terduga. Nanti kerajaan 1000 tahun baru dia dibuang 1000 tahun, habis itu dilepas lagi. Maka dari itu saudara mesti tahu persis supaya saudara ngalami. Saya lihat semua dinubuatkan cocok. Lalu sampai ke tempat saya, dinubuatin saya saudara. Engkau adalah hamba Allah yang setia. Benar. Aku bilang, oh, lo kok ngerti? Lo ngerti. Terus embel-embel ini yang salah. Dia kepleset. Dia ngomong gini, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Lah ini dia. Sebab dia sama orang lain, dia sudah ngaku, aku Yesus yang berbicara kepada kamu. Jadi orang lain percaya, nyembah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Nah, jadi orang semua itu sudah nyembah semua. Nah, sampai saya, kamu adalah hamba Allah yang setia. Tapi mengapa lo? Nah itu, negor saya. Kenapa kamu kok tidak percaya kepadaku? Mak diek saya. Sebabnya apa? Hanya tanya, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus. Ini siapa? Ini siapa? Ini Yesus siapa? Ini Yesus benar. Diem. Setelah dia ngomong, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Roh Kudus ngomong. Aku bilang, Tuhan. Apa dia ngomong? Mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Ngerti kamu? Wah, ngerti aku. Ini bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah ngomong, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Tidak pernah. Selalu Tuhan ngomongnya apa? Waktu di dalam dunia. Mengapa kamu tidak percaya? Di mana percayamu? Oh, karena apa? Karena dia itu rendah hatinya di situ. Dengan perbuatan, dengan apa yang kamu lihat, kamu harus tahu, aku apa bukan. Ngerti saudara? Wah ini ninggiin diri. Mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Mak dia tahu aku. Oh, karena saya orang terakhir yang dinubuatin. Saya melek, langsung melek berdiri aku. Berdiri tak lihat matanya. Tuhan, aku bilang, Tuhan bagaimana ini? Sekarang bertindak. Ya sudah, aku udah berdiri loh. Bertindak terus, jangan kamu langsung, wah, jangan. Bertindak itu terus, ya berdiri toh. Terus lihat mata nih. Terus apa lagi Tuhan? Sambil saya lihat itu ngomong terus.
Jangan langsung terus lupa diri. Nah ini kebanyakan. Tanya, apalagi Tuhan? Nah, apalagi? Baru tak lihat matanya, mundur. Loh, Tuhan Yesus, aku kok mundur? Mundur dia. Loh, kok mundur? Nah, terus setelah mundur, aku bilang, "Piye Tuhan? Sekarang dalam nama Yesus," aku bilang, "Kristus Tuhan." Jatuh dia. Buah. Semua melek apa? Loh, kok jatuh? Yesus. Kok jatuh? Setelah itu saya tanya, "Siapa kamu?" Ketawa. Wahahaha. Semua sudah ketipu dan semua sudah menyembah aku. "Siapa kamu?" "Aku Yesus Lucifer." Saya nemuin yang namanya Yesus Lucifer itu saya nemu. Aku bilang, keluar dia bilang, "Semua sudah ketipu." Tapi saudara tahu, setelah selesai saya nyadarkan mereka orang 20 ini, pemimpin persekutuan. Aku bilang, "Yo, kamu ketipu." Apa jawabannya? "Wah, kali ini kita ketipu, Pak. Biasanya enggak pernah ketipu kok, Pak." Padahal dia manggil saya untuk ngecek. Sebab sudah terjadi berbulan-bulan. Semuanya benar. Sehingga saya dipanggil, "Pak, ini benar kok salah, Pak?" Nah, sudah dibuktiin salah kok. Bilang apa? "Biasanya enggak salah kok, Pak." Tapi aku bilang gitu, "Kamu manggil saya buat apa?" "Ya pas Pak Yusa salah." Lah terus piye? Saudara tahu? Sampai sekarang diterusin. Sampai sekarang diterusin. Ngerti? Aduh, sampai saya tanya, Tuhan kok ini kok diterusin? Karena mereka seneng dengan nubuatan. Seneng dengan ramalan-ramalan yang tepat. Kamu enggak merasa toh? Kalau gue ya seneng toh. Ayo, terus terang. Kamu kepengen enggak karunia-karunia yang gitu? Hah? Pengen ah? Hati-hati. Justru Alkitab bilang apa? Di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 apa? Apa yang tidak pernah kamu pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Wes toh, jangan kepengen. Kok iseh kepengen nah. Saudara tahu enggak, saya itu dulu emosionalnya kayak kamu. Waktu muda baca Alkitab nih, "Tuhan, aku mau ngomong nih, aku ngomong tok sekedar ngomong. Aku mau ngalami seluruh isi Alkitab." Wah, apa enggak nekat. Aku mau ngalami seluruh isi Alkitab. Kata-kata saya itu dituntut. Dituntut, saudara. Dan Tuhan pada waktu itu tidak jawab. Tuhan bilang, "Baca Alkitab, alami." Nah, aku mau ngalami Tuhan. Sebelum jadi hambamu, aku harus ngalami semua. Aku tidak mau khotbah yang aku belum ngalami. Tuhan bilang, "Boleh?" Jadi saudara tahu, apa yang kamu ucapkan, kamu harus bertanggung jawab. Hati-hati. Saya ngalami, saudara.
anakku diambil kayak Abraham, mati. Istri suruh ngasih ke. Bukankah Hosea? Tuhan bilang, kamu tak buat contoh, mati ya istrimu, mati. Aku bilang, loh Tuhan kok istriku mbok ambil, mbok ambil nih Pi. Istriku itu diambil, kowe tahu. Waktu saya pacaran sama dia, saya di Jogja, saya mau ujian, ini mau ujian, belajar ini, mau ujian. Sing masuk itu suara, kekasihmu pulang, kekasihmu pulang. Loh aku ini belajar, aku ini. Tuhan aku ini mau belajar, kekasihmu pulang. Bisa aku bilang gitu. Terus aku bilang, kenapa sih Tuhan? Kekasihmu pulang, aku mau bawa pulang. Waduh matang ya. Jadi saya tidak bisa belajar toh. Saya cuma gini. Tuhan, gini loh Tuhan. Aku ini bakal mau pakai jadi hambamu. Dia yang mau ambil. Aku belum pernah ngalami kawin. Nanti ditanyai orang-orang yang sudah kawin bagaimana? Kayak Rasul Paulus, tidak pernah ngalami. Jadi nasihatnya tidak so pas. Ngatur lah. Nah, aku dulu yang tukang kayak kamu ngatur. Makanya di hari tua pengalamanku tak kasih ke kamu, tapi jangan kepingin kayak aku. Jadilah sebagaimana kamu dibentuk. Nah, lalu saya bilang, Tuhan, gini loh, yang penting aku sudah kawin. Saya sudah kawin, punya anak satu, jadi sudah pernah kawin, punya istri, punya anak, sudah pernah ngalami. Oke, ambillah. Supaya aku bisa mau pakai dengan kenyataan hidup. Tuhan bilang, oke, ya sudah, oke. Nah, saya ini kan jadi tidak belajar toh ya, wong urusan be Tuhan. Waduh aku terus, aku ini tidak bisa ajar Tuhan, gara-gara kowe aku. Terus aku ujian orang 10. Dari orang pertama saya jatuh orang ke-10. Terus aku bilang, Tuhan ini kita mbok tulungi, ndak lulus iki aku. Pasti ndak bisa, aku belum belajarnya belum selesai Tuhan. Sing tak siapno. Dia cuma tinggal ngomong. Setiap temanmu yang keluar itu tanyai. Ditanyai apa tadi? Jawabannya apa tadi? Oh, udah. Ya wis. Jadi satu keluar. Model saya dulu itu gini, ndak kayak kamu sekarang. Tanyaannya 10, satu salah, out. Gak lulus. Zaman saya modeling lisan tuh gitu. Ditanya 1 sampai 5 isa 6, gak lulus, out. Nanti orang bisa 9, 1 gak lulus, out. Gitu. Mesti bisa 10-10. Kalau udah gak lulus. Nah, jadi ini keluar, loh, kok keluar gak lulus? Dah. Ditanyanya apa? Aku ditanya ini, tak jawab gini kok salah. Yang lain bilang, oh jawabannya enggak gitu, jawabannya gini. Oh. Orang 2 ditanyain yang lain enggak lulus. Loh, kok udah lulus apa? Aku ditanyain, tak jawab ini kok salah. Yang tadi bilang, oh aku iso itu jawabannya ini. Lah, sampai orang 9 enggak ada yang lulus. Lah aku orang ke-10. Aku sudah dapat 9. Sing gak isa kabeh tadi kan 9 pertanyaan. Lah aku kan sudah tahu jawabannya dari sana, dari sini jawab kabeh. Ya dah. Mlebu dosen ini bilang gini. 9 ndak lulus semua. Kamu orang 10 saya harap 10 lulus. Ya Prof, sebab kalau menurut kamu nih, menurut saya ini kamu sebetulnya ndak boleh ini ujian. Karena praktikummu jelek. Pikiranmu ndak di tempat ini. Ya ndak di tempat wong ndokne kekasihku meh mati. Nah piye ya toh? Sebab Tuhan sudah ngomong gini, selesai ujian ngambil motor pulang ke Semarang. Nah, aku udah ngerti kalau ternyata mati. Nanti aku meni. Ya Prof, maaf Prof. Ya sudah, tapi saya mau nyoba.
Kalau kamu 10 bisa, lulus. Wah. 9 orang kok satu ada yang lulus. Padahal praktikumnya bagus-bagus. Yang praktikum paling jelek kamu. Harusnya enggak boleh ujian ini. Tapi ya siapa tahu kalau teorimu pintar. Siapa tahu praktikum ini pikiranmu udah di tempat. Sekarang sudah balik. Saudara tahu Tuhan itu enggak luar biasa. Tanyaan orang 1 sampai 9 dikasih saya. Yang enggak bisa itu dikasih saya. Ya tenang bisa, udah luar baru dapat jawabannya. 1 tas. 9 bisa. Dia bilang, lah kok kamu malah sing pinter. Aku mesem enggak bilang hehehe. Mesem lah udah coba dikandani ya. Orang 9 sing ujian no, tak kumpulke tak jawabke yo. Ya terang iso wae. Lah ya toh? Nah, tanyaan yang 10 yang saya bisa. Dia geleng-geleng profesor bilang, ternyata ku itu pinter. Lah saya ya mesem dah. Udah bilang, ya. Enggak berani bilang iya. Makasih. Nah, tapi ngomong bederin dewek. Nah sing pinter wong jobo wong 10. Aku cuma jawab 1 kok. Yang 9 mereka kumpulannya wong 9. Aku keluar lulus. Terus teman-teman bilang, "Kowe ditanya apa?" Aku tanya dia. "Loh kok gampang?" Lah ya. Lah yang 9 tanyaanmu kurang ajar lah kok sengen. Lah kowe kok lah aku justru yang terakhir menjadi yang terdahulu. Ngerti saudara? Ngalami toh firman Tuhan, yang terakhir menjadi yang terdahulu. Makanya kalau kamu dihina, diejek, sedang direndahkan, jangan pahit. Tuhan punya rencana, ngucap syukur karena kamu bakal dinaikkan loh. Tapi ada waktunya itu yang susah, sambil nunggu. Nah, saya orang 1 sampai 10 itu kamu enggak kira menderita setengah mati. Ketakutannya setengah mati. Karena apa? Ya sing ditanyain enggak bisa mau. 1, aku enggak bisa, sing lain bilang, "Oh, tuh aku bisa." Jawabannya piye? Aku bilang, "Ini. Oh ya. Lu kok ora iso kabeh?" Enggak bisa. Malah lulus. Dan itu saya alami berkali-kali. Lalu saya pulang sampai ngebut saya dari Jogja ke Semarang, saya naik motor 1 jam seperempat. Kamu bisa bayangin larinya kayak apa? Motor saya gede, PSA 350 cc. Sat. Di Kopi Eva itu saya mau nabrak orang mikul kayu karena belok kan kecepatan kan enggak bisa pas, mesti esek. Wong footstepnya itu injakan kakinya sampai habis. Karena miringnya pol. Ecek. Lah wis ini orang bawa kayu, tahu motor saya gini, dilempar kayunya mati aku. Kayunya dilemparkan, waduh mati aku bilang Tuhan. Malah Tuhan bilang apa? Tenang loh, meh mati kok tenang. Aku bilang, aduh, kamu tahu motor saya itu malah disuruh mepet tebing, kayak orang dilempar, cas, menggok, sak, karena ketatap tebing, tel balik lagi ngebut. Nggak jatuh tapi mental balik ngebut lagi dah. Langsung sampai Elizabeth, Semarang, standar masuk. Saudara tahu, saya ketemu tantenya.
Tantenya bilang, saya bilang, tante mana si Cat? Enggak jawab Abi. Nangis toh. Tuh, nangis. Wah, gawat iki tak pikir. Sampai di depan pintu, di istri saya itu sudah ditutupi kain kafan, digeledek ke kamar mayat. Lalu aku bilang, siapa? Tante bilang, ya si Kiat. Hah? Wah, aku orangnya, stop! Kayak pemuda Nain. Digotong, stop, Foster! Tak buka jedak, geblok wae. Kiat, bangun! Melek dia. Loh kok datang? Buka mata, susternya sampai melongo. Loh, ini mau bawa kemana? Loh, tadi sudah mati ya. Ngawur aku bilang itu. Nah, lupa saya, wong Tuhan tadi saya mau berangkat, Tuhan bilang cepat ke Semarang, bangunkan. Nggak bilang bangkitkan. Aku udah dibilang bangkitkan, wah mati wis. Wis imanku cuma pes, kempes. Tuhan bilang apa? Bangunkan kekasihmu. Ngerti saudara? Tuhan itu lebih tahu kalau kamu itu tidak sanggup kalau dikatakan bangkitkan. Dia katakan apa? Bangunkan. Bangunkan kan tidur. Ya kan? Padahal mati. Nah, memang Tuhan ngomongnya ya buat Lazarus ya gitu kok. Tidak mati supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Ya kan? Jadi cara pandangnya Tuhan itu beda, saudara. Saudara harus percaya bahwa semua itu sudah diatur lah. Udah santai. Mati, aku deh, loh, terus terang kalau aku dikasihkan tuh kekasihmu mati, ya bakal saya iso santai toh. Nggak bisa. Cepat pulang, bangunkan. Jadi kalau dia bilang cepat pulang, aku ngebut salah enggak? Enggak, udah bilang cepet kok. Ya ben ngebut aku. Just sampai. Sudah saya bangun. Loh kok datang? Iya, suruh bangun ke kowe. Loh aku tadi, dia bilang, aku tadi sudah ketemu Tuhan Yesus kok. Loh, kowe mati toh? Aku ketemu Tuhan Yesus kok. Di samping Tuhan Yesus duduk itu ada Petrus sama Yohanes. Lalu Tuhan berkata pada Petrus, panggil dia. Terus aku masuk. Ketemu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bilang gini, apa yang kamu inginkan? Tuhan, aku ingin kembali ketemu kekasihku. Apa yang kamu inginkan? Aku kepengen kembali Tuhan. Oke, ingat kamu balik, kamu hidup bersama dengan dia. Balik ya. Pas balik itu, pas tak geblok. Cat, bangun! Oh, tidur terus aku. Saya bilang, loh kowe kok datang? Iya, sing bangun ke kowe. Loh aku ini tadi sudah ketemu Tuhan. Aku mati yo. Oh kowe mati toh? Pantesan. Loh, suster ini mau digeledek ke kamar mayat. Oh kowe mati toh? Wah apa-apa, ayo bangun. Terus saudara, hari itu pun tak jak pulang. Edan sinting dah. Hari itu pun tak jak pulang. Pulang. Terus diperiksa dokter, masuk lagi, suster kan ngomong mbak dokternya datang lagi bilang, loh, wes sempurna. Ya sudah pulang tak bayar, pulang terus saudara. Nah dokter rumah sakit kan ngasih dokter pribadi ini surat, tak buka. Apa sih komentarnya? Sakitnya belum ketahuan, tahu-tahu mati hidup aja. Oh mati Cat, memang. Lah aku memang wis mati yo. Saya ngalami. Nek sudah kejadian gini, pena. Ya dah. Tapi sedang alami piye? Empot-empotan toh. Nah, makanya ikut Yesus itu ngeri-ngeri. Rekreasi yang dieling-eling.
Hah? Asik loh. Nah, memang asik. Tewes bang. Yang ngalaminya itu empot-empotan. Ngerti tidak? Itu tidak satu. Anak, istri, persis Abraham. Ngerti tidak? Makanya di situ saya bilang, satu-satunya jalan, tidak ada yang lain. Dengan Roh Kudus, kamu nanti akan sampai.